Ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Para kiai, para pengasuh pondok pesantren An-Nafi'iyah, wabil khusus Hadratus Syekh Kiai Haji Muzakir Nafi' beserta segenap asatidzah yang saya hormati, bapak-bapak pejabat muspika yang hadir yang saya hormati, bapak ibu wali santri dan anak-anak wisudawan wisudawati yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, siang hari ini bersama kita dapat menghadiri acara wisuda haflah akhir sanah pondok pesantren An-Nafi'iyah. Kita bersyukur anak-anak kita hari ini di wisuda dari tingkatan SMA, SMP dan madrasah ibtidaiyah. Kita doakan semoga anak-anak ini menjadi anak-anak solihin solihat. Semoga semuanya sukses, manfaat dan barakah. Amin Allahumma. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, saya baru pertama kali datang ke desa apa ini? Kampak. Jadi kesasar dari sebelah sana. Bersyukur alhamdulillah ternyata di Madura yang bagian gunung ini kan termasuk gunung, masih ada kiai yang mau peduli berjuang ngopeni santri seperti ini. Moga-moga pesantren ini tambah maju, tambah makmur. Kita doakan pesantren ini akan semakin terus bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Amin Allahumma. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, saya sudah pergi ke berbagai negara di dunia. Seminggu yang lalu saya baru pulang dari Uzbekistan. Ibu tahu Uzbekistan? Bengkalan ke timur. Sebelum dari Uzbekistan saya ke Jepang. Sebelum dari Jepang saya ke Hong Kong. Sebelum di Hong Kong saya ke Malaysia. 2 bulan ini saya keliling untuk mendatangi beberapa cabang-cabang NU di luar negeri. Setelah hari raya kemarin saya pergi ke Jepang meresmikan PCI NU di kota Kyoto di Jepang. Saya juga sempat menghadiri halal bihalal warga Nahdiyin di kota Ibaraki. Alhamdulillah di Jepang kita punya masjid dan kita sedang mau bangun pesantren di daerah Ibaraki. 2 minggu yang lalu saya ke Malaysia meresmikan pesantren An-Nahdah di Selangor. Bersyukur alhamdulillah warga NU ada di mana-mana. Bulan Desember kemarin saya ke Austria, ke Jerman, ke Denmark, ke Swiss. Ada juga warga NU kita di Denmark, tinggal di Denmark. Warga NU alhamdulillah menjadi perekat di mana-mana. Sebelumnya saya pergi ke Jerman. Di Berlin ada kita punya PCI NU di Berlin. Di Amerika kita punya PCI NU di Amerika. Di Inggris kita punya kantor PCI NU Inggris. Kebetulan saya dulu pernah dikirim untuk ikut pendidikan di Inggris. Bapak Ibu sekalian, berbanggalah kalau Bapak Ibu masih mau anaknya mondok. Ini nikmat yang luar biasa.
bahwa anak-anak kita mau kerasan di pondok itu anugerah. Itu dia masih dikehendaki Allah jadi anak-anak yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, Nabi mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid." Siapa orang dikehendaki jadi baik oleh Allah, maka Allah jadikan dia ngerti ilmu agama. Artinya orang yang mau ngaji, mau mondok, itu orang-orang yang dipilih oleh Gusti Allah. Berbanggalah anak-anak sekalian, kalian besar di pesantren. Bersyukur, jangan khawatir. Saya mondok makan apa? Ya makan nasi. Jangan khawatir tak kebagian nasi. Rezeki dibagi oleh Gusti Allah. Saya sejak kecil mondok di Lirboyo, ngaji di Lirboyo, selesai mondok di Lirboyo, sempat mengajar 2 tahun di Lirboyo. Hafal Alfiyah, hafal Ukudul Juman, hafal Jawahirul Maknun. Ayah saya dulu mengirim saya ke pesantren, dan saya tidak takut soal rezeki, soal hidup ini semua diatur oleh Gusti Allah. Nyatanya saya lulus di pesantren, ngaji di pesantren, saya alhamdulillah sudah pergi hampir seluruh dunia. Saya yang dapat beasiswa pertama dari PPNU pergi ke Maxfield Institute of Higher Education di Leicester, Inggris. Saya pernah tinggal beberapa saat di Inggris. Dan hebatnya orang Madura itu ada di Inggris. Orang Madura luar biasa. Saya waktu di Inggris itu diundang ngisi pengajian di London, jamaah orang Indonesia di Wimbledon. Saya datang di sana, kumpul di satu rumah, yang datang ini ibu-ibu semua, pengajian orang Indonesia. Saya dengar kok semua bisa bahasa Arab. Heran saya, ini orang Inggris kok bisa bahasa Arab saya. Terus mereka cerita ini semua alumni Saudi semua, Ustaz. Jadi ternyata TKW itu kalau sama juragannya diajak pergi ke London, kabur. Terus ada yang nampung. Jadi penampungan TKW kabur ada di London. Ada 70 orang atau 80 orang alumni TKW semua. Masya Allah, saya bilang orang Madura luar biasa. Pernah saya pergi ke Yunani, Pak. Yunani itu jauh di ujung Eropa. Saya pergi ke Yunani, sama. Saya ada acara di Yunani sebelum ke Kairo. Diundang ngisi pengajian di Athena. Begitu juga banyak orang Madura. Ini jauh sekali orang Madura ini. Bangga kita ini orang-orang Madura ini, orang-orang pemberani, orang-orang perantau. Mereka berani kemana-mana. Ini kunci suksesnya orang Madura. Maka itu saya senang anak-anak masih mau tinggal di pesantren. Jangan khawatir kalian besok apa, bagaimana, serahkan ini pada Gusti Allah. Yang penting kalian berilmu. Dimanapun kalau kalian berilmu, kalian pasti hidup bahagia. Dulu waktu saya di Lirboyo, saya dinasihati guru saya almarhum Gus Iso Tebir. Itu kakak kelas saya, tapi saya ngaji pada dia. Dia bilang pada saya, karena saya ini sejak dulu itu gemuk, dipanggil Dut sama dia. Dut, ya bos, saya bilang. Kamu saya wasiati karena jadi pemimpin yang hebat, karena kamu punya ilmu. Wa in kuntum wasatan suttum. Kalau kamu tidak jadi pemimpin tertinggi, kalau kamu jadi orang menengah, kamu akan suttum, kamu akan mulia, kamu akan jadi pemimpinnya. Allahumma shalli ala Muhammad.
Karena itu saya ingin mendorong apa yang tadi dikatakan oleh pengasuh, anak-anak jangan berhenti belajar. Jangan ada rasa pesimis atau takut. Banyak orang sukses di dunia ini anak orang-orang biasa. Saya sudah 2 kali pergi ke Cina. Tahu Cina, Bu? Cina. Saya sudah pergi ke Cina melihat betapa hebat kemajuan Cina. Tahun 2003 saya pergi ke Cina. Waktu itu ekonominya baru bangkit. Berapa tahun yang kemarin saya datang ke Cina, luar biasa. Cina sudah menjadi naga. Kalau dulu dia cuma cacing, sekarang menjadi naga. Luar biasa majunya Cina. Karena apa? Karena mereka punya semangat yang kuat. Salah satu orang terkaya di Cina hari ini namanya Jack Ma, namanya Ma Yun. Itu dulu anak orang miskin. Bapaknya itu hanya seorang pekerja seni yang gajinya 500.000. Jack Ma ini anak orang biasa yang harus berjalan sepeda berpuluh kilometer untuk belajar bahasa Inggris. Dia hanya guru bahasa Inggris. Dia dulu mau belajar ke Harvard, ditolak, tidak diterima berkali-kali. Jack Ma itu pernah ngelamar kerja di KFC, ditolak. Dari 24 pelamar yang diterima 23, yang ditolak 1, ya Jack Ma. Betul-betul orang biasa. Tapi hari ini dia salah satu dari 26 orang terkaya di dunia. Orang nomor kaya nomor 1 di Cina. Itu menginspirasi sekali. Dari orang miskin menjadi orang yang sangat kaya. Dia tidak sangat pintar, buktinya dia kuliah di Harvard ditolak. Tapi hari ini dia diundang untuk memberi kuliah di Harvard. Karena dia sangat sukses. Dia mempunyai jaringan penjualan terbesar Alibaba nomor 2 di dunia. Saya mau pelajari bagaimana dia menjadi tumbuh. Dia punya kemampuan apa? Komunikasi. Karena dia bisa berbahasa Inggris. Makanya saya berpesan anak-anak sekalian, untuk kamu jadi maju ke depan, dia pun tidak kuliah, tidak harus kuliah. Dulu saya mondok tidak kuliah. Saya tamat Lirboyo mau kuliah. Ayah saya sudah mau belikan sepeda motor, mau kuliah di Jombang. Tapi saya matur pada kiai saya, masih ada sekarang, Kiai Anwar Mansur, sekarang Rois Surya PWNU Jawa Timur. Saya sowan kiai waktu izin mau kuliah. Apa kata kiai? Laopo bahasa Jawa. Laopo kon wis duwe kursi golek dingklik. Kamu sudah punya kursi kok cari dingklik. Tahu dingklik ya? Kursi kayu. Wis ora usah kuliah, ngaji wae. Matur abamu oleh kuliah. Saya kaget Pak. Saya pengen kuliah, dia bilang tidak. Pulang saya matur ke ayah saya. Saya manggil Buya, saya didhawuhi kiai. Apa? Kata kiai, tidak usah kuliah. Apa kata ayah saya? Ya, ayah saya tidak nawar sekali. Ya, kata ayah saya. Ya, ikuti guru. Melok gurumu nak, kamu pasti berbahagia. Jadi ayah saya itu yakin betul. Ketika kiai saya mengatakan jangan kuliah, hati saya waktu itu, wah bagaimana, saya sudah bermimpi. Tapi saya matur ayah saya hanya bilang, ya jangan kuliah, ikuti guru. Tidak kuliah. Saya kembali ke Lirboyo mengajar. 2 tahun saya sempat berkhidmat di Lirboyo. Saya waktu itu menjadi sekretaris Basul Masail Pondok Lirboyo. Tapi Allah kemudian menakdirkan luar biasa.
Saya kuliah sampai S3 sampai doktor gratis. Bahkan saya sempat ikut program di luar negeri. Saya ikut program di Inggris. Saya pernah ikut program di Amerika. Saya pernah ikut FLB di Amerika. Saya ingin ikut training manajemen pendidikan di Inggris. Saya sudah keliling Eropa, mulai Belanda sampai Spanyol. Saya sudah pergi ke banyak negara di dunia ini. Alhamdulillah, karena apa? Barokah. Makanya anak-anak sekalian, kalau kalian belum ditakdirkan kuliah, jangan kecil hati. Saya kuliah itu sudah punya anak. Karena tuntutan saya punya lembaga pendidikan, saya harus kuliah. Tetapi yang lebih penting berkah. Insya Allah kalau hidup kita berkah, dimanapun kita akan sukses, dimanapun hidup bahagia, insya Allah. Amin Allahumma amin. Apa keterampilan yang kita miliki? Bahasa. Saya alhamdulillah berbahasa Arab, berbahasa Inggris. Karena itu dulu kiai saya, guru saya Kiai Idris Parsugi, Allah yarham, itu kalau pergi kemana-mana saya yang diajar. Saya mengantar Kiai Idris ke Cina, ke Hong Kong, ke Maluku, ke Yaman, ke Palestina. Beliau dulu guru saya Kiai Idris, kemana-mana saya yang mengantar. Karena saya berbahasa Arab, berbahasa Inggris. Makanya saya ingin pesan anak-anak sekalian, keterampilan salah satu yang harus kamu kuasai ke depan itu bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, atau bahasa Cina kalau sekarang. Ini kemampuan penting. Kamu akan bisa keliling dunia kalau kamu bisa bahasa. Saya alhamdulillah sudah pergi kemanapun di dunia, bahkan sendirian. Saya pergi ke Yunani seorang diri, Pak. Tidak tahu Yunani di mana. Saya pergi sendiri. Saya sampai ke Pulau Santorini yang cantik itu. Sendiri saya bisa. Dari Italia saya pergi ke Cordoba. Waktu itu rombongan saya di Italia. Saya bilang teman saya waktu itu saya berada di Milan. Teman-teman saya mau pergi ke Juventus. Tahu Juventus ya? Dia mau pergi ke Turin. Saya bilang saya tidak mau nonton bola. Saya mau pergi ke Cordoba. Saya mau lihat istana Alhambra. Ya sudah, dari Milan saya beli tiket, saya pergi ke Malaga. Dari Malaga saya naik bis ke Cordoba. Saya naik taksi ke istana Alhambra. Saya bisa keliling dunia karena apa? Saya berbahasa Inggris, saya berbahasa Arab. Ini penting, kemampuan komunikasi. Yang kedua, anak-anak harus belajar kepemimpinan. Bagaimana mengorganisir orang. Nah ini diajarkan di pesantren. Bergaul, berkelompok, bekerja sama. Ini penting. Kalian harus bisa bahasa Inggris, kalian harus bisa memimpin, dan kalian harus bisa komputer. Hari ini semua dunia ini akan dikuasai aplikasi. Hari ini dunia ini ada di makhluk gaib ini. Kamu mau kemanapun di dunia cukup pakai ini sekarang. Saya beli tiket pakai ini. Saya beli hotel pakai ini di seluruh dunia. Sekarang ini sudah canggih. Sebelum hari raya saya pergi ke Hong Kong. Sekarang pergi Hong Kong sudah nggak perlu tanya-tanya paspor. Cukup di scan wajah kita, itu sudah dikenali. Jadi scan wajah sudah keluar, nggak usah di stempel. Mereka sudah menggunakan kecerdasan apa ini, kecerdasan buatan. Dan ini sekarang dikembangkan di Cina. Nanti kita pergi kemana-mana udah perlu uang. Hari ini saya kemarin terakhir ke Cina, itu sudah nggak pakai kartu kredit. Kan kita kemana dulu pakai kredit card. Sekarang kita pakai kris, ya kan? OVO, pakai uang elektronik yang ada di handphone. Tetapi di Cina sekarang dikembangkan sudah tidak pakai kartu, cukup scan wajah. Jadi manusia ini kalau matanya itu ada identitas. Jadi nanti Bu, kita kalau ke mall nggak pakai dompet, cukup senyum ke TV,
Udah tahu tadi mesin. Ibu cukup mencicil ke TV, oh punya uang masuk, bayarnya cukup senyum pulang. Nanti semua ini sudah serba komputer. Diperkirakan tahun 2032 90% bisnis sudah ada di aplikasi. Hari ini kita belanja kan pakai ini, Shopee, ya Bu, Shopee apa nih, Lazada. Yang suka ibu-ibu belanja apa? Tokopedia, sudah pakai online. Makan pakai GrabFood, ngojek pakai Gojek. Ke depan ini nanti semua ada di sini Bu. Nanti lama-lama ustadz pun ada di sini. Sekarang kan sudah ada itu, halo dok. Ibu mau tanya ke dokter nggak usah pergi, ada aplikasi halo dokter. Cukup ketik di handphone, bayar, langsung ngomong sama dokter. Saya kira lama-lama ada halo ustaz. Jadi mau tanya kiai cukup diketik di sini. Ini akan terjadi, dunia ini akan semakin maju digital. Saya kemarin pergi ke Jepang. Di Jepang ada petani kita, orang Madura juga, namanya Anas, panggilannya Yu Anas. Ini orang Madura Lumajang, Kelakah. Dia tinggal di Ibaraki di Jepang, hanya berdua dengan istrinya. Dia bisa garap padi 30 hektar tanpa kuli. Di Jepang Bu, nanam padi sehari 3 hektar. Nanam padi apa yang betul ini? Macet seorang alat kotor hektar. Ngangguin apa? Ngangguin traktor. Jadi makin kan namen di traktor, panen di traktor, lamun panen mereka Bu, tahu saya jemur makin Bu. Jadi padi itu dipotong dengan mesin, langsung masuk oven, langsung keluar jadi beras. Tidak pakai dijemur. Namanya Yu Anas, ini orang Madura, orang Kelakah. Ketemu saya di Ibaraki. Dia nanam 30 hektar Pak, kedua bisi bini. Bikin dari orang Madura, kenapa? Kon mancetnya kan malu, tidak panas. Orang itu kan jago mengkat lagi. Kalau sekolah lo panas pun, Palembang, maka saya pun bukan sore maka semalam mesin bergerak, maka apa yang bisa biar traktor kan beda lampu lah. Traktor dulu kan yang traktor ada lampunya kan? Karena apa? Di luar negeri itu kerjanya malam, makanya traktor ada lampunya besar. Malam dia nanam, sore malam dia nanam, siang panas. Satu orang namanya Yu Anas ini bisa menguasai 30 hektar full mesin, nanam sampai panen pakai mesin. Jadi di Jepang ada orang macul repot nyari mobil pakai mesin semua. Ini orang Madura di Jepang. Di Jepang istrinya orang Jepang, asalnya buruh di Jepang. Juragannya sudah tua, anaknya gak mau tani, diberikan pada karyawannya namanya Anas. Sekarang Anas ini jadi petani sukses di kota Ibaraki. Kemarin dia telepon saya, minta santri 2 yang mau belajar ke Jepang ikut sama dia. Ini tidak kuliah, tapi dia mau belajar gitu. Jadi kita ini mesti belajar walaupun tidak kuliah. Makanya anak-anak, adik-adik sekalian, yang bisa kuliah, yang tidak bisa kuliah tetap belajar, sambil bekerja, sambil belajar. Syukur ibu-ibu sekalian kalau ada yang terus mondok, menghafalkan Al-Quran umpamanya. Sebab kalau anak-anak ini tinggal di pondok, apa kelebihannya? Saya yakin anak-anak di pondok ini anak-anak istimewa.
dia adalah anak-anak calon penghuni surga. Amin Allahumma amin. Ini dijamin oleh Allah. Ada satu hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau ada nama Nabi disebut jangan diam, takut rezekinya tambah susah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi mengatakan sab'atun yudhilluhumullah tahta dhilali yawma la dhilla illa dhilluh. Besok di akhirat ada 7 kelompok yang istimewa. Ada 7 kelompok yang akan dilindungi Allah. Di hari tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 7 kelompok yang besok di akhirat dijamin selamat. 7 orang ini besok tidak kepanasan. Padahal akhirat itu panas luar biasa. Hari ini kita panas segini aja perlu terpal. Di sini nggak panas. Saya kemarin di Uzbekistan 40 derajat, 38 derajat. Jadi pergi kemana-mana bawa payung. Sudah panas, apalagi kalau 1000 derajat. Enceng gitu. Akhirat itu besok matahari di atas kepala, sangat panas, sangat mengerikan. Tapi ada 7 kelompok yang besok diselamatkan Allah pada hari kiamat. Siapa itu? Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Bisa kepala desa, bisa ketua RT, siapapun yang diberi Allah amanah, mulai RT sampai presiden, yang berbuat adil, yang tidak berat sebelah, yang tidak curang, dia kelak akan masuk surga yang pertama. Moga-moga santri ini kelak jadi calon pemimpin yang adil. Amin Allahumma amin. Mungkin ada yang jadi bupati. Amin. Mungkin ada yang jadi apa? Dokter. Amin. Jangan kecil hati, dokter kamu bisa. Saya sudah kirim santri saya jadi dokter. Bisa. Santri jadi dokter banyak. Jadi pemimpin banyak, santri kiai jadi presiden ada, Kiai Abdurrahman Wahid. Jadi wapres ada, Kiai Ma'ruf Amin. Jadi bupati, jadi gubernur banyak. Saya doakan semua santri-santri An-Nafiyah ini jadi pemimpin yang adil. Amin Allahumma amin. Kita tidak tahu, mungkin Allah berikan derajat karena doa ibunya luar biasa. Ibu-ibu, Bu, jangan lupa doakan anak-anak kita ya Bu. Doa orang tua, doa ibu itu mustajab. Anak-anakku tidak perlu pergi keluar rumah untuk cari wali. Wali itu ada di rumahmu. Wali itu ibumu. Ya, gak usah jauh cari wali ke Afrika. Ibumu itu wali. Doa ibumu didengarkan Allah. Saya kemarin baru pulang dari Bukhara. Saya hari Kamis yang lalu baru datang dari Uzbekistan. Saya ziarah ke makam Imam Bukhari. Imam Bukhari ini contoh kehebatan seorang ibu. Imam Bukhari itu waktu kecilnya buta. Ibunya nangis pada Allah setiap malam, minta anaknya disembuhkan. Akhirnya ibunya mimpi ketemu Nabi Ibrahim, bahwa anakmu akan sembuh. Dan ibunya bernadar, anaknya akan dijadikan ulama. Doa ibu Imam Bukhari, matanya bisa lihat. Mukjizat, setelah ngimpi ketemu Nabi Ibrahim, besok ternyata anaknya betul-betul sembuh. Makanya ibu-ibu yang optimis, doakan anak-anak. Setelah itu Imam Bukhari umur 16 tahun pergi ke Madinah. Dia ngaji selama 40 tahun hingga akhirnya menjadi Imamul Muhadditsin, menjadi penulis kitab hadis paling sahih di muka bumi.
Saya sudah ziarah ke makamnya di Samarkand. Doa ibu luar biasa. Maka saya optimis dengan doa ibu, insya Allah anak-anak ini sukses. Amin Allahumma. Bu, malam bugi mari maghrib baca Yasin. Mau Yasin makin sekalian. Niat aki itu aki anak, nirakatin anak. Cukup baca Yasin bermalam sekalian. Insya Allah anak-anak kalian sukses. Amin Allahumma. Yang nomor 2 orang yang selamat dan Allah nanti adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam ibadah. Ya santri-santri ini. Anak yang sejak kecil belajar agama, ngaji, tumbuh dalam ibadah. Inilah calon-calon penghuni surga. Amin Allahumma. Banggalah bapak ibu anaknya mau mondok. Anak-anak yang di pondok bangga kalian bagian dari santri. Kalian calon penghuni surga. Amin Allahumma. Pondok ini penting. Kalau tidak ada pondok, habis agama ini Pak. Saya sudah pergi ke Cina. Kenapa di Cina Islamnya mati? Karena madrasahnya ditutup. Sampai di Xinjiang, Cina Utara, itu 75% muslim, tapi madrasahnya ditutup, tidak ada orang sholat. Tahun 2003 saya pergi ke Xinjiang, yang ada di masjid tinggal orang tua bongkok-bongkok, anak-anak tidak ada di masjid. Saya masuk ke Cina, ada guide namanya Kamil. Saya tanya, kamu muslim? Ya muslim. Saya tanya, jam berapa sholat subuh? Dia tidak tahu. What is sholat subuh? Tidak ngerti. The first pray, sholat yang pertama for Muslim, dia nggak tahu apa itu. Saya bilang orang pagi bangun sholat, ya dia bilang maybe at 10, mungkin ya jam 10. Dia nggak tahu sholat subuh yang berapa. Karena apa? Madrasahnya ditutup. Ini jahatnya komunis. Sama dengan di Uzbekistan Pak. Uzbekistan itu pusatnya ilmu. Saya masih lihat 3 madrasah besar sekali. Ada 3 pesantren besar di Asia Tengah yang dibangun oleh Mirza Ulugh-Bek, Raja atau Kaisar Asia Tengah. Ada 1 madrasah di Registan, di Samarkand. Ada 1 madrasah di Bukhara. Ada 1 madrasah di Disdua. Besar sekali Pak, madrasahnya gede dan masih ada sekarang. Tapi oleh pemerintah komunis ditutup. Sehingga hari ini sulit cari orang yang bisa agama di sana. Saya berkali-kali datang ke masjid, imamnya sudah nggak bisa bahasa Arab. Di Indonesia ustaz kampung dikit-dikit paham lah. Nah, atau lain. Mereka tidak paham. Ini efek kalau pendidikan agama ditutup. Begitu komunis menguasai Uzbekistan, masjid ditutup dijadikan gudang. Masjid ditutup jadikan toko. Saya kemarin ke Bukhara, ada madrasah besar sekali Pak. Saya hitung ada 70 kamar. Dipakai apa? Restoran. Ini efek kalau agama dimatikan. Dengan apa? Agamanya, pendidikannya. Islam ini hanya akan tumbuh kalau agamanya ini ilmunya masih ada. Karena Allah tidak bisa disembah dengan bodoh. Makanya Bapak Ibu sekalian, bersyukurlah anak-anak yang masih di pondok. Alhamdulillah. Insya Allah dikeker dia. Di siapa? Tampak. Insya Allah kita masih yakin agama Islam aman karena ada pondok pesantren. Alhamdulillah. Saya pergi ke Cina Pak, Islam sudah mundur. Cina itu dimasuki Islam sebelum Indonesia. Di Guangzhou, Guangzhou, kota di sana, ada makam sahabat Nabi. Bukan wali Pak, kalau kita kan wali sudah nambah. Itu sahabat. Konon itu nama makamnya sahabat Sa'ad. Ada makam sahabat Nabi di Cina. Makanya dulu ada ajaran utlubul ilma walau bisi. Pergilah cari ilmu ke negeri Cina. Ada makam sahabat Nabi di Cina.
Saya datang itu di kota Kuancu. Saya datang imam masjid, saya tanya berapa jumlah orang muslim di sini? Ya mungkin 1.500. Berapa yang Jumatan? 35. Laki apa perempuan? Laki perempuan. Ya Allah, karena terlalu lemah. Sekarang masalah. Orang sudah tidak ngerti agama karena tidak ada pendidikan agama. Makanya syukur anak-anak banggalah jadi santri. Jangan khawatir, rezekimu dijamin oleh Gusti Allah. Yang ketiga, besok orang yang dilindungi Allah di hari kiamat, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang si Athena cekak nang masjid. Athena orang si lebur senang sholat berjamaah. Jamaah duhur terawih maghrib terawih oleh Isya terawih oleh. Orang si ahli jamaah ke masjid. Orang si Athena cekak ke masjid. Mereka orang yang besok dilindungi Allah di hari kiamat. Amin Allahumma. Maka kalau ngajak orang cerita tentang keneka perami masjid. Makin neka masjid bagus. Nang pinggir rimbung banyak orang yang tersumbangan. Masjid itu benteng kan sejemaah yang dua. Seaden sing imame padhe dari selain. Kau rene nak kanak pesebak ke masjid. Bu, nomor satu bu gulu pesegi orang betul ini kan nomor satu si perlu becein ini ke keluarga rumah tangga. Cek sampai rumah tangga ini tak becek. Cek sampai rumah tangga ini tak rukun. Pola anak-anak mereka tumbuh dengan baik kalau rumah tangganya baik. Ibu, yang nomor dua saya titip madrasah itu. Ayo anak-anak kita jangan sampai tidak sekolah di madrasah. Jangan khawatir, lulusan madrasah bisa jadi apa saja. Buktinya saya lulusan madrasah, saya pondok, anak saya semua saya pondokkan. Anak saya nggak ada yang jadi dokter. Anak saya yang pertama hafid Al-Quran, nomor 2 hafid Al-Quran, nomor 3 sedang hafalan, nomor 4 sedang hafalan. Saya semua kirim anak saya ke pondok. Saya bilang anak saya, nak kamu nggak usah jadi dokter. Deki montoro bini dokter nyari akin aja dokter. Dok, alhamdulillah kamu lagi dok pengiran. Gue ke aman tua, mantau gue dokter. Anak gue laki hafal Quran, lulusan Lirboyo, lulusan Al Azhar Kairo, makin kuliah di Kairo. Bila datang ke insya Allah gue mantau. Oleh dokter unggul, alhamdulillah. Itu apa repot di lagi pak. Cabangnya mungkin di kabu anak kiai terus jadi dokter. Ken anak dokter tada saya terus jadi ya. Bangsa apa sedang kiai ini. Jadi gula anak pun hidup bersama betul. Betul belum madrasah perami. Nomor telok masjid, pesemak ke masjid. Orang yang meleng pokok ingat ke masjid, insya Allah beres pak. Bu, akhirnya sekali nakal itu ke masjid. Mau anda letarik ke masjid, pagar ke masjid, beres insya Allah. Pola di masjid ada orang yang main, masjid juga kena orang ngaji, belajar lagi. Nomor 4 semakin anak-anak kutu negatif handphone. Penyakit anak-anak mode makin dekat handphone pak. Minta tolong anak-anak ini cik beri handphone. Mereka bahaya. Makin anak-anak tak kelum ngaji, tak kelum sekolah, lakon apa? Lakon repot di handphone. Ibu ki, tolong. Nak-anak malah tumbuh beribadah. Kalau sudah ibadah, ibu-ibu, bapak-bapak jadilah ahli masjid. Kelompok ketiga yang akan diselamatkan Allah, orang-orang yang hatinya nempel di masjid, artinya senang pergi ke masjid. Yang nomor 4, wa rajulani tahabba fillah ijtama alaih waftarqa alaih. Besok golongan yang diselamatkan Allah itu orang yang saling mencintai karena Allah.
Maksudnya ya laki pada laki, bini pada bini, panjenengan cinta kepada ulama, cinta kepada kiai. Insya Allah laku apolong sareng ulama sareng kiai. Amin Allahumma. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Kulaku nang akhirat ni kabu orang kepolong bisa senengi. Mun sampean seneng ke ulama, ke wali, ke kiai, insya Allah surga apolong sareng kiai sareng ulama. Amin Allahumma. Ket mau sampean libur ke dangdutan, orkes, karaoke, tahu pas Apollo di Michael Jackson, pas Apollo di Fir'aun, naudzubillah. Rajulan tahadafillah, orang saling mencintai karena Allah. Maksudnya apa? Mencintai orang karena kebaikannya. Senang ke orang ahli ibadah, senang ke orang ngaji, senang ke santri. Menabi sampean kalau di anak jadi orang alim, sampean kudu seneng ke kiai. Nika guna kita taklim. Pasera orang anak terus jadi orang alim, orang ini kudu hormat ke ulama. Mon anak tak jadi orang alim, pasti kompoe dulu kudu jadi orang alim. Nika boleh keterangan dengan kitab taklim. Nongkren dan nika contoh, babu juga, babu nika dari kompul, abdullah. Yang mana Haji Abdul Rasid. Pada yang malak dan lagi bagi Abdul Rasid dia kajak pun babin hula mbana kakir itu cik semuanya ke kiai madawi pada kiai rabu makin tengah malam sebelah ki umbi sebelah ki ajar cik hormat ke kiai menabi mang